Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga teman-teman semuanya pada hari Rabu ini diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dan semoga untuk transaksi teman-teman tadi malam diberikan profit secara konsisten dan terus berkembang proses belajarnya. Pertama-tama saya akan membantu memberikan plan untuk posisi XAU USD. XAU USD terlebih dahulu kita lihat posisi XAU USD. Posisi XAU USD bahwa ini posisinya semalam ditutup oleh posisi buyer ya, buyer yang menguat ya. Untuk XAU USD. Ini untuk posisi XAU USD tetap masih didominasi oleh tren buyer kemarin. Jadi dia walaupun turun hanya sifatnya koreksi, ini pun juga semakin menguat ya, walaupun di 1828 ini ada resisten, dia akan koreksi sejauh mana kita tunggu, apakah dia breakout dari S1, baru kalau misalnya dia breakout ya kita ikut dulu S1 nya dulu ya, jangan dilawan. Jadi lihat terbentuknya candle per 1 jam ini ya. Kalau dia breakout kita ikut breakoutnya, jadi jangan langsung berasumsi S2 kita pay limit gitu, jangan, biarkan dulu saja. Artinya biasakan melihat price action yang terjadi atau harga yang sudah terbentuk pada saat itu ya. Pada saat itu misalnya di posisi S2 masih kuat seller ya, kita memang mengakui bahwa seller itu masih kuat. Setelah itu cari tanda-tanda untuk arah kembalikannya, untuk ke arah buyer. Kalau memang tidak ada ya kita ngikut aja posisinya, posisi sellernya. Jadi supaya tidak terjadi floating terlalu lama ya. Ini untuk XAU USD. Sekarang kita masuk ke GBP USD. GBP USD ini pasarnya masih posisi mengalami kenaikan, tetapi kenaikan tidak cukup berarti karena sempat naik kemudian diturunkan kembali ya, diturunkan kembali dan sempat naik lagi. Nah, ini posisinya memang di close, ditutupnya dengan posisi buyer ya. Ya, kita bikin untuk plan jangka pendeknya saja dulu.
Ini untuk posisi plan GBP USD ya. Jadi posisi GBP USD ini bisa kita mainkan dalam posisi naik turun karena posisinya masih sama-sama kuat. Memang kalau kita lihat ya, kalau kita lihat secara mayor ya, buyer ini masih mendominasi, tapi seller juga berusaha untuk menurunkan karena memang sudah ada penurunan sekitar kurang lebih 30% dari posisi ini ya. Jadi kalau melihat situasi seperti ini, teman-teman lebih baik bisa bermain naik turun, jadi tidak terlalu berbahaya dan tidak terlalu rawan untuk GBP USD ya. Sekarang masuk ke Euro USD. Satu, tiga, 8. Ini untuk posisi Euro USD ya. Euro USD ini semakin lama semakin meningkat dan bahkan dia pernah breakout di posisi 113288. Jadi artinya ini seller ini berusaha untuk melakukan koreksi ya, hanya sifatnya koreksi. Apakah dia nanti breakout koreksinya dari S1 atau tidak? Ya. Kalau breakout berarti teman-teman menunggu nanti terbentuknya dari price action yang terjadi. Apakah bentuk pola candlenya itu akan menandakan membalikan arah ke arah buyer atau masih lanjut ke bawah. Jadi teman-teman harus realistis. Jadi rencana kerja ini hanya sifatnya memberikan tempat-tempat atau letak-letaknya, adakah kemungkinan akan terjadi reversal atau tidak. Jadi penentu akhirnya itu adalah pada price actionnya ya. Oke, ini posisi sekarang kita masuk ke posisi USD JPY. Posisi USD JPY.
Kalau posisi USD GPY ini posisi buyer ini semakin lama semakin menguat ya, walaupun beberapa hari yang lalu sempat dia turun ya. Kalau kita lihat sempat naik, kemudian dia sempat turun. Setelah itu dia kemudian naik lagi ke posisi semalam dan sempat membreakout 10 hari sebelumnya. Maka bisa diindikasikan buyer ini semakin lama semakin kuat. Cuman di sini ada posisi resisten yang cukup kuat di posisi R1 ya, di 115674. Jadi kalau melihat situasi seperti ini, biarkan dia koreksi dulu turun ke bawah sampai posisi S2 ataupun S3, teman-teman baru persiapan. Tapi tentunya tidak hanya melihat posisi S2-nya, tetapi melihat harga yang terbentuk terakhir dari chart pola candle-nya. Ya. Oke, untuk sementara plan hari ini, hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, saya cukupkan sekian dulu, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih, dan salam WD konsisten.